Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pemateri kita, Kak Siti Nuradila, yang saya hormati kakak dan teman-teman pengurus LP3ME, serta seluruh peserta kajian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk menimba ilmu penulisan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Sebelumnya, malah bersama-sama kita membuka acara hari ini, kajian kepenulisan bidang pemberdayaan anggota dengan tema penguatan potensi generasi muda, cerdas dan kritis dalam menulis esai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizal Fadil Rahardiansyah, selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman peserta kajian, gimana kabarnya hari ini? Kalian boleh menuliskan kabarnya di kolom chat ya teman-teman. Oh, alhamdulillah baik kak. Oke. Pastinya kalian udah bersemangat dong untuk mengikuti kajian kali ini. Kalau begitu langsung saja nih kita kenalan dulu dengan pemateri kita yang sangat luar biasa. Silahkan pada panitia yang bertugas untuk share screen kurikulum vitae dari Kak Siti Nuradila. Untuk nama lengkapnya adalah Siti Nuradila. Untuk education history-nya di Universitas Negeri Malang, jurusan Matematika, angkatan tahun 2019. Untuk course historinya di bidang Big Data dan atau Data Science dan Scientific Writing at Science Hunter. Kemudian untuk soft skill, ya untuk soft skillnya dapat kalian baca sendiri. Kemudian untuk patennya ada Card of Chemistry, kemudian penelitian inovasi pembelajaran, kemudian penelitian inovasi pengembangan bahan ajar Android. Bisa di search ke atas lagi, ke atas. Untuk work experience-nya, untuk Mbak Dila ini ada di Big Data Analytic Internship di PT Kimia Farma, kemudian contributing writer in Surya Malang Tribunnews, kemudian ada jurnalis internship di Universitas Negeri Malang. Kemudian untuk organization experience ada di Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif Kalimantan Selatan, kemudian PKM Center Universitas Negeri Malang, dan di UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Untuk certification-nya ini ada di Data Science dan atau Big Data, serta Scientific Writer atau Statistik. Kemudian untuk Mbak Alfia bisa scroll ke bawah. Untuk honor and award-nya banyak sekali ya teman-teman. Saya bacakan yang terbaru aja ya. Untuk honor and award-nya dari Mbak Dila ini first place winner in National Scientific Writing Competition Pekan Rayalan Bandung, kemudian National Essay Competition of POSJ, National Essay Competition Pimple UMS, National Essay Competition of BMW Wali Songo, National Essay Competition of Islamic Fair, dan lain sebagainya. Kalau dibaca satu-satu nggak nutut teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Alfia telah menampilkan dari kurikulum vitae Mbak Nuradila. Sebelum masuk ke materi, saya informasikan kepada para peserta kajian untuk mengisi link pretest yang telah tertera di kolom chat Zoom dan melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran yang akan dilampirkan di presensi akhir. Dan peserta diharapkan untuk bisa on cam selama acara berlangsung. Dan kemudian langsung aja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai kepenulisan esai yang akan disampaikan oleh Kak Siti Nuradila. Sebelumnya, apakah Kak Dila sudah hadir di room Zoom? Halo Mas, udah hadir. Apa suara saya terdengar ya? Sudah terdengar, Mbak. Halo Kak Dila, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak hari ini? Oke, makasih. Selamat pagi juga Mas. Alhamdulillah sudah baik. Sudah baik. Alhamdulillah ya Mbak ya. Saya mau tanya sedikit nih Mbak.
mengenai aktivitas dan kesibukan Mbak Dila akhir-akhir ini. Kan ini lagi liburan panjang ya Mbak ya. Untuk aktivitas Ya. Mbak Dila, ini apa ya Mbak untuk mengisi waktu luangnya? Oh ya, terima kasih. Jadi saat ini saya sedang mengikuti magang teman-teman di awalnya di PT Kimia Farma gitu ya. Kemudian saya juga mengikuti magang di Badan Pusat Statistika. Lalu juga masih kemarin itu liburan kan udah lama ya orang UM. Terus saya masih menyelesaikan studi independen saya di Genius. Dan sekarang masih magang sih teman-teman. Oke Kak Dila, sangat sibuk dan produktif sekali ya Mbak Dila ini. Menyibukkan diri ya Mas. Oh iya Namanya. Kak, kemarin aku melihat ranking-nya Mbak Dila ini baru menjuarai 4 lomba ya Mbak dalam 1 bulan. Iya, alhamdulillah ya Mas. Boleh cerita sedikit Mbak? Oke, jadi apa ya? Saya juga lupa nih acaranya yang terbaru tadi. Pertama Pekan Raya itu ya, kalau nggak salah itu LKTI ya. Nah, di tengah kehektikan magang ya, itu sebenarnya saya tuh magang sekaligus ada kerjaan juga. Jadi di tengah kesibukan itu, kan coba-coba aja nih sebenarnya teman-teman ngirim abstrak. Terus ternyata lolos tuh abstrak dan diminta final. Akhirnya kemarin itu sempet nih mau mengundurkan diri karena kayak merasa gak sanggup di tengah kesibukan yang lumayan juga. Tapi akhirnya dicoba aja. Nah, alhamdulillah setelah melewati akhirnya mendapatkan juara 1. Kemudian untuk esainya, untuk esai sendiri memang saya tuh kayak nulis dulu nih. Jadi nulis saya itu nggak cuman untuk lomba. Jadi kayak udah lama nulis, baru nanti kalau misalkan ada nih lomba yang sesuai, baru saya submit. Nah, makanya beberapa tulisan saya dalam waktu 1 bulan itu alhamdulillahnya mendapatkan ya juara lah, seperti itu, juara pertama alhamdulillah. Begitu sih. Oh, Oke, selamat ya Mbak sebelumnya. Semoga kami juga bisa menyusul prestasi kakak yang luar biasa itu. Tanpa membuang waktu lama lagi ya teman-teman, langsung aja kita dengarkan materi luar biasa yang akan disampaikan oleh Kak Dila. Kepada Kak Dila, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini suara saya terdengar atau kurang jelas ya? Terdengar jelas Aman aja Kak. ya? Oke. Oh, sebelumnya mau nanya nih panitia, kan orang-orang ngisi ini ya pretest. Nah, ini menunggu teman-temannya selesai dulu baru saya masuk materi atau gimana? Langsung aja ya? Langsung aja Kak, nanti bisa disambi isi pretest. Oh gitu, oke. Saya izin share screen ya. Oh, belum bisa sih. Oke teman-teman semua, pertama-tama saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID juga masih ada gitu lah. Nah, kita langsung aja. Jadi seperti judulnya, jadi jawara esai, why not gitu loh. Jadi juara esai kenapa tidak gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya, saya siapa? Saya Siti Nuradila. Teman-teman bisa panggil saya Dila atau Adila. Untuk pendidikan, saya masih kuliah di Matematika, Prodi Matematika Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sudah berada di semester 7, OTW semester 7 gitu ya. Untuk media sosial saya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk Instagramnya @nuradila.s. Kemudian untuk LinkedIn-nya bisa dipakai link ini gitu ya. Jadi bisa kita terkoneksi gitu loh masing-masing. Karena LinkedIn kan sekarang lumayan the best gitu lah ya buat mahasiswa-mahasiswa, apalagi ntar mahasiswa semester akhir tuh buat membentuk personal branding lah ibaratnya. Gitu. Next ya. Nah, sebelumnya gini dulu sih teman-teman, saya mau bercerita sedikit dulu ya. Mungkin motivasinya kenapa kok teman-teman memilih untuk berada di sini gitu loh. Di tengah, mungkin ini weekend ya teman-teman ya. Jadi enak kok, enak tidur gitu seharusnya. Tapi teman-teman memilih untuk berada di sini. Pengalaman saya dulu sebelum masuk ke materi esainya. Jadi sebelumnya itu sesuatu itu kan nggak ada yang instan gitu ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar
kita belajar gitu loh, belajar dari awal. Sebenarnya saya juga bukan orang yang pintar menulis gitu loh, pintar menulis dari SMA itu enggak. Saya bahkan nggak tahu esai itu dari SMA, saya nggak tahu tuh. Saya baru tahu esai itu ketika di semester 1 di 2019 ketika saya jadi maba gitu ya. Nah, jadi dulu itu ketika maba gitu ya, ketika mahasiswa baru, waktu itu UM masih mengizinkan nih PKKMB offline. Jadi di sana itu ada yang memberi informasi kalau misalnya saya juara menulis nih, saya mahasiswa berprestasi nih. Nah, saya tuh pengen banget berada di panggungnya UM itu buat jadi mahasiswa berprestasi waktu itu. Jadi karena saya kan kayak nggak good looking gitu ya, jadi saya tidak bisa tuh menjadi mahasiswa sekarang tuh duta kampus UM gitu, sehingga saya memilih untuk ke jalur ilmiah. Nah, awalnya saya belajarnya lewat KTIA nih teman-teman, karya tulis ilmiah Al-Quran. Lewat sana itu saya menetapkan motivasi saya itu untuk belajar itu, yang pertama awalnya itu cuma pengen bisa nulis skripsi. Nah, setelah itu berlanjut sampai akhirnya saya bisa kan 2019 itu saya nyoba lomba pertama kali itu di Surabaya, itu karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, di sana itu saya mendapatkan juara ketiga gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadikan saya seperti ini itu apa gitu loh, percaya diri sih kuncinya teman-teman. Jadi kalau kalian itu tidak punya rasa percaya diri yang tinggi, itu bakal susah buat buat eksplorasi ke depan gitu loh, karena nggak yakin sama diri kita gitu loh. Kalian aja nggak yakin sama diri kalian, gimana mau upgrade skillnya kalian gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu saya juara 3 tuh. Pede dong. Gue juara 3 nih. Saya mau nyoba juga nih beberapa lomba lain, dan akhirnya keterusan tuh sampai sekarang. Tentunya juga di balik itu semua ada lingkungan yang bagus ya. Lingkungan yang bagus itu yang mendukung kita, yang support kita, jangan toxic lah ibaratnya. Nggak mau nih lihat temennya juara, nah jangan sampai berteman sama orang yang kayak gitu loh. Akhirnya esai ini membawa saya menuju ke PKM. Teman-teman pasti tahu dong ya, program kreativitas mahasiswa. Untuk informasi aja nih, untuk program kreativitas mahasiswa itu the high quality prestasi untuk mahasiswa gitu loh. Karena dia kan dari Puspresnas tuh, pusat prestasi mahasiswa, dari Kemendikbud gitulah kalau nggak salah. Nah, jadi perlombaan paling tinggi kelasnya itu adalah PKM dan Pimnas tadi. Nah, dan akhirnya esai membawa saya ke sana gitu, membawa saya ke PKM dan Pimnas, alhamdulillah. Dan Pimnas itu membawa nama baik kita gitu loh guys, mengangkat nama baik kita secara tidak langsung, karena dari sana kita dikenal dosen. Habis itu kita mendapatkan tawaran kolaborasi proyekan bareng. Nah, itu yang kita harapkan dari proses kita gitu loh, nggak cuma hanya juara itu sih. Oke, udah bisa ya, konfirmasi lagi nih panitia, udah bisa ini nggak ya, berubah nggak ya ini? Udah bisa Mbak. Oke, aman, sorry ya guys. Nah, jadi yang pertama tadi lingkungan yang mendukung nih teman-teman. Nah, ini merupakan kejuaraan pertama saya di luar gitu, tingkat provinsi Jawa Timur kemarin itu. Jadi ini yang UM mengirimkan dua tim ya, dan ternyata dua-duanya juara 1 dan juara 3. Waktu itu saya masih maba teman-teman, jadi kalau yang maba jangan takut nih, sedangkan kakak yang ini nih yang 3 orang ini itu udah angkatan 1 tahun di atas saya. Tapi menurut saya gak apa-apa, kita bisa belajar dari mereka gitu loh. Kemudian nih lingkungan yang mendukung, jadi saya punya teman-teman yang benar-benar mendukung saya gitu lah ya dari awal. Bisa diajak kolaborasi, karena menulis esai itu nggak cuma tentang kita bisa sendiri gitu loh, karena kita juga butuh ilmu dari orang lain gitu loh. Jadi teman-teman saya ini tuh
teman saya di PIMNAS waktu itu, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang dari Puspresnas ya, itu tuh high quality-nya banget lah prestasi buat mahasiswa gitu. Nah, mereka ini, 2 orang ini, yang cowok di sebelah kanan saya ini ya, itu anak elektro, kemudian yang di depan saya ini anak matematika sama saya, dan yang di sebelah ini anak DKV. Jadi kolaborasi itu harus gitu loh dalam penulisan karya gitu. Dan next, kemudian ini yang atasnya ketutup apa gimana ya Mas ya? Aman kan ya? Aman, Mbak. Oke. Nah, jadi practices make perfect gitu sih intinya. Jadi sebelum saya berada di posisi ini juga, saya juga selalu rajin lah ibaratnya ikut pembinaan. Kalau di UM itu ada kan pembinaan karya tulis ilmiah, entah dari, kalau di FMIPA ya itu ada FS2T namanya, nggak tahu sih, kalau mungkin di teman-teman FIB itu ini ya yang dari kegiatan ini gitu loh. Jadi saya ikut di KTIA yang UKM ASC. Biasanya juga UKM penulis juga buka gitu loh, buka tentang kepenulisan. Jadi di sini tuh benar-benar kurikulumnya disusun dari awal, dari A sampai Z gitu loh. Dan kita diajarkan apa ya, step by step gitu loh. Jadi saya itu rajin banget nih ngikutin pembinaan. Nah, katanya guru saya gitu ya, Mas Alif, saatnya itu menjadi penulis berprestasi. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jangan hanya jadikan slogan semata, tetapi buktikan dengan ikut berjuang bersama. Gitu. Dan ini saya juga sering gitu loh, bimbingan dengan dosen saya Pak Agung, dosen-dosen yang lain, senior-senior saya. Karena kita itu butuh apa ya? Butuh masukan dari orang lain gitu loh. Kalau kita kan merasa, oh ya, saya sudah cukup nih dengan menulis ini. Oh ya, saya sudah cukup nih dengan memberikan ide ini, nah gitu. Karena ide dari orang itu juga butuh gitu loh. Next ya. Kemudian ini, sering ikut lomba. Walaupun kalah, menang itu nggak apa-apa. Yang penting ikut dulu gitu loh, ikut lomba dulu. Saya ingat dulu waktu itu, takut kan saya ikut lomba. Kata guru saya, kata senior saya, sini uangmu 100.000. Kalau kata saya buat ngapain Kak? Ya buat ikut lomba, saya daftarin nih buat ikut lomba. Mau nggak mau kamu pasti eman itu apa? Sayang sama uang yang 100.000 kamu ikutin, akhirnya kamu bakal serius tuh ngikutin itu lomba. Jadi gitu, wajib ya, kayak paksain aja ikut lomba gitu loh. Walaupun gugup-gugup ya nggak apa-apa, lewati aja gitu. Oke, kita udah masuk ke materinya nih guys. Jadi ini ya, yang tadi pretest ada nih soalnya ini. Jadi apa sih esai? Nah, esai itu merupakan karya tulis semi akademik nih karena memuat tulisan yang berisi argumen terhadap permasalahan yang didukung oleh fakta dan data. Kemudian disertai solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi kata kuncinya itu, yang pertama semi akademik. Jadi dia bukan non akademik dan bukan juga akademik banget. Jadi semi akademik karena apa? Karena kita memberikan argumen teman-teman, memberikan argumen terhadap permasalahan yang ada gitu loh, permasalahan yang ada di lingkungan kita dan didukung gitu loh ya, didukung dengan fakta. Nah, fakta dan datanya ini masalah akademiknya. Jadi jangan sampai teman-teman nulis esai itu menurut pendapatnya kalian sendiri gitu loh. Nah, itu bakal zonk banget, bakal disalahkan gitu ya. Kemudian yang paling penting, kita juga harus memberikan solusi. Kita tidak cuma berargumen, kita tidak cuma menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan dengan fakta dan data, tapi kita juga harus menyertakan solusinya terhadap permasalahan tersebut. Oke, clear ya bagian sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ada sesi pertanyaan habis ini. Nah, kemudian ini yang kedua, jenis-jenis esai. Jadi jenis-jenis esai itu ada dua teman-teman, ada esai ilmiah dan esai non-ilmiah. Nah, esai ilmiah itu apa sih? Esai ilmiah itu esai yang membahas seputar kajian ilmiah dan dijelaskan berdasarkan prinsip keilmiahan. Kemudian untuk esai non-ilmiah itu merupakan esai yang membahas atau mengupas suatu karya tertentu dan ditulis berdasarkan argumen yang bersifat umum. Nah, jadi kalau misalkan nih esai non-ilmiah ada tuh kayak esai beasiswa, kemudian esai yang membahas tentang karya orang lain. Nah, itu masuknya ke dalam esai non-ilmiah.
Kalau misalkan esai tentang membahas lingkungan ya, kemudian kita sertakan data, fakta, kita sertakan solusi dari kita, itu masuknya ke esai ilmiah. Nah, untuk saat ini kita fokusnya ke esai ilmiah nih teman-teman. Ya. Esai ilmiah. Oke, kita next. Nah, kemudian ini jenis-jenis esainya. Kalau jenis-jenis esai yang bagian ini, itu sebenarnya berdasarkan tujuannya ya teman-teman. Jadi yang pertama ada esai ekspositori. Nah, untuk esai ekspositori ini bertujuan untuk menjelaskan konsep atau hal yang lain tanpa menyampaikan argumen. Contohnya nih, kita mau membahas tentang pembuatan selai atau tentang konsep homeschooling. Jadi cuma menjelaskan gitu loh, menjelaskan esai ini. Nah, jadi sebelum masuk ke yang berikutnya, slide berikutnya gini ya. Untuk jenis-jenis esai ini banyak banget sih berkeliaran di Google gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, sebenarnya esai itu secara umum itu esai ilmiah sama non ilmiah doang. Kalau ini kan tujuan ya. Nah, di dalam esai itu, di dalam satu full paper kepenulisan esai itu sebenarnya ada bagian-bagian ini gitu loh. Misalkan gini, ketika kita menjelaskan tentang misalnya anggap aja kesehatan mental ya teman-teman, kesehatan mental nih yang sekarang itu booming juga gitu ya saat ini. Kita menjelaskan kesehatan mental itu apa, misalkan tentang sekarang itu yang lagi viral itu bipolar ya nggak sih, bipolar yang si JJ itu ngatain kalau bipolar itu kayak orang gila. Nah, itu salah sih sebenarnya. Jadi misalkan bipolar itu adalah bla 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 bla. Nah, itu masuknya ke bagian ekspositorinya gitu loh, bagian penjelasannya. Itu. Jadi di dalam full paper esai itu ada nih bagian-bagian dari esai ekspositori, kemudian ada esai analisis, ada argumentatif dan sebagainya gitu. Kemudian kita lanjutkan esai analisis ya teman-teman. Kalau esai analisis ini sebenarnya sama sih dengan ekspositori, cuman yang membedakannya pembahasannya itu lebih mendalam. Jadi memaparkan informasi yang lebih objektif seperti itu. Objektif ya ini tipe. Nah, misalkan ya tadi berkaitan dengan homeschooling. Kita bisa menambahkan tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan homeschooling itu apa, kekurangan homeschooling itu apa. Nah, dari sini udah tergambarkan kan ya kalau misalkan esai analisis ini itu termasuk dalam bagian esai yang teman-teman tulis gitu loh. Jadi mungkin esai ekspositornya di paragraf pertama nih, kemudian esai analisisnya di bagian paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu. Kemudian esai argumentatif. Esai argumentatif itu digunakan untuk menyampaikan opini atau opini penulis ya, opini penulis mengenai suatu hal. Biasanya itu disertai dengan bukti yang mendukung, biasanya kayak fakta tadi. Nah, argumentatif ini kan berargumen gitu loh, berargumen. Jadi berdasarkan gini cara menulisnya itu nanti jangan berdasarkan penulis ya, jadi berdasarkan fakta dan data yang telah dibahas sebelumnya. Misalkan bipolar sangat berpengaruh terhadap ini. Nah, itu masuk dalam esai argumentatif. Kemudian esai personal. Nah, esai personal ini esai beasiswa tadi ya, yang bagian non ilmiahnya. Jadi ditulis mengenai kisah pengalaman pribadi disertai argumen yang bersifat akademis juga. Misalkan yang bersifat akademis itu saya pernah melakukan bisa gini ya, esai beasiswa saya nih, Siti Nuradila pernah melakukan berbagai kegiatan, misalkan menjadi pemateri esai, menjadi peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dengan perolehan nilai segini. Nah, itu esai personal, branding diri lah ya, branding diri ke pembaca kalau saya loh orang yang bakal kalian berikan beasiswa gitu loh. Saya bisa memberikan ini dari pengalaman saya gitu. Lanjut ya, esai deskriptif. Kemudian esai deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara detail dengan menggunakan panca indera. Nah, jangan salah, esai ini juga harus disertai argumen yang kuat. Biasanya esai deskriptif ini bagiannya itu kalau di full papernya kita itu bagian menjelaskan produk tuh teman-teman. Jadi nanti ada contohnya.
nanti saya bakal bedah esai di bagian akhir. Kemudian esai komparatif. Esai komparatif itu membandingkan dua hal gitu ya, dengan menunjukkan berbagai persamaan dan perbedaannya. Kemudian esai sebab akibat. Nah, ini tuh ditulis ketika menjelaskan bagaimana sih semua hal itu saling berhubungan. Nah, si sebab akibat ini juga ada tuh di bagian full papernya kita. Jadi kita itu menulis esai jangan sampai loncat-loncat gitu loh. Akhirnya pesan yang disampaikan itu nggak tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi harusnya itu kita harus step by step gitu loh. Mungkin di sini menjelaskan masalah kesehatan mental, data-data yang mendukung tentang kesehatan mental gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan solusi yang pernah ada. Kemudian dilanjutkan dengan akibat dari bipolar itu apa gitu-gitu. Jadi sih teman-teman kalau dari esai sebab akibat. Kemudian analisis kritik. Analisis kritik ini sama kayak esai non ilmiah tadi. Jadi dia membahas tentang karya orang lain seperti itu. Kemudian untuk esai reflektif ini merefleksikan suatu isu politik, kebijakan pemerintah dan lainnya. Misalkan ya, kayak mungkin membahas tentang undang-undang gitu, membahas tentang peraturan apa gitu ya, yang kalian itu mungkin pro atau kontra seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya, nih yang udah penting-penting banget, langkah pembuatan esai. Jadi yang pertama nih teman-teman, kalau misalkan kita itu membuat esai, kita harus menentukan dulu nih topik dan judulnya, atau ya menentukan topik atau menentukan judul. Jadi ada sebagian orang nih yang bikin karya tulis itu biasanya dari judul dulu atau enggak dari ide dulu, itu ada. Kalau dari ide itu akhirnya dia membuat judul gitu loh ya. Tapi biasanya kalau saya pribadi itu menentukan judul dulu. Judul ini bukan berarti judulnya teman-teman itu fix itu gitu loh, tapi kerangka, kayak kerangka judul ya, karena di judul itu kita bisa membuat membuat ide kita gitu loh teman-teman. Nanti tentang judul ini ada kok saya bahas di selanjutnya ya. Jadi yang pertama harus menentukan topik atau menentukan judul. Kemudian membuat outline esai. Nah, outline esai ini kayak gimana sih? Outline esai itu apa sih namanya? Kalau di matematika itu flowchart kalau di kita itu kayak bagan gitu loh teman-teman, kayak bagan esai gitu ya. Jadi yang pertama kita harus nyari nih permasalahannya kira-kira apa. Di bagian pertama, di flowchart pertama itu masalahnya misalkan tentang kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental gitu ya. Terus yang di bawahnya, di bagian bawahnya itu membahas tentang faktor-faktornya, penyebabnya. Intinya kayak gitu sih teman-teman. Jadi di pendahuluan kalian mau nulis apa, kemudian diisi kalian mau menulis apa, dan di penutup kalian mau nulis apa. Nah ini penting banget. Jadi biar nggak melanglang buana. Maksudnya itu kayak apa? Maksudnya itu esai yang mau kalian bahas ini A sampai D nih misalkan, jangan sampai keluar, jangan sampai ngebahasnya itu Z, X, Y gitu. Jadi makanya dibatasi oleh outline esai ini, dan ini sangat penting banget gitu loh, biar esai kita itu terarah. Kemudian penting banget buat menyiapkan materi pendukung melalui sumber yang kredibel. Teman-teman sudah tahu mungkin ya di sini itu tentang Google Scholar. Saya tahu lah ya, Google Scholar itu biasanya kita cari tuh yang paling kredibel, itu biasanya terakreditasi Sinta gitu ya, terakreditasi Sinta. Kalau di jurnal internasional itu biasanya saya masuknya ke Science Direct gitu ya, itu bisa, dan itu sangat kredibel banget gitu. Kemudian judul menarik ini penting karena pembaca itu pertama kali ngeliat judulnya teman-teman. Kalau misalkan judulnya nggak menarik, ya bakal males gitu loh buat ngebaca yang akhirnya. Karena gini ya teman-teman, logikanya tuh gini, misalkan nih kalian ikut lomba, sederhananya itu PIMNAS lah ya, PKM nih misalnya. PKM itu yang ikut itu ribuan, misal anggap aja 6.000 ya, itu masih dikit sih, 17 ribuan lah. Nah, jadi si juri itu males, nggak mungkin kan juri itu dalam 1 bulan memahami karya kalian itu keseluruhan gitu loh. Makanya disortirnya itu berdasarkan judul dulu. Kalau misalkan judul kalian itu nggak menarik, atau misalkan membosankan, atau misalkan pernah ada dibahas, itu bakal di skip gitu loh.
bakal di skip. Nah, makanya kita penting banget buat menjual judul, buat nge-branding judul kita sendiri gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalimat itu saling berhubungan dan pembahasan tidak loncat-loncat seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dimasuk dalam tujuan esai sebab akibat. Jadi harus ada nih antara paragraf 1 ke paragraf 2 itu harus saling berhubungan. Antara kalimat 1 ke kalimat 2 harus saling berhubungan. Kalau misalkan tidak berhubungan, itu susah dipahami gitu loh. Nggak masuk apa yang ingin kita sampaikan gitu. Gitu ya. Kemudian yang keenam, yang paling penting konsisten. Konsisten dan jangan mudah melayout. Jadi apa ya? Yang paling penting itu tadi sih, practices make perfect. Jadi kalian harus benar-benar latihan gitu loh, latihan. Oh, hari ini misalkan bahas tentang bab 1 pendahuluan ini gini. Jadi jangan sampai sekali ikut lomba misalnya nih kalah, kalian menyerah gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, lanjut ke pembahasan topik yang bagus itu apa sih? Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan nih teman-teman, topik yang bagus itu memuat hal yang hot ya, bukan hot and cream, hot yang panas, yang lagi panas-panasnya nih. Misalkan membahas fenomena yang ada di lingkungan COVID-19 kan sekarang ini. Dulu ya, pas lagi di 2020-2021, orang-orang itu pasti bahas itu tentang COVID-19 dan ini benar-benar hangat banget. Kemudian penanganan COVID nih. Sekarang itu yang lagi enak itu dibahas tentang penanganan COVID ya. Tentang kalau bagian ekonomi nih, teman-teman ekonomi ya pasti membahas tentang penanganan ekonominya akibat COVID. Karena itu bagus banget gitu loh buat dibahas. Kemudian kekerasan seksual. Sekarang kan booming banget ya masalah kekerasan seksual. Nah, dan ini jarang yang ngebahas tentang kekerasan seksual itu, maksudnya apa? Jarang dibahas dengan kajian yang yang kental gitu loh. Biasanya kayak cuman membahas tentang definisi kekerasan seksual, penyebabnya apa, akibatnya apa, harus gimana, kayak gitu doang sih teman-teman. Jadi masih nggak kental gitu loh. Jadi kalian bisa juga membahas tentang ini. Kemudian nih kalau teman-teman ekonomi, blue economy, nah ini tuh lagi hot banget gitu loh, Saya dulu pas Kimnas gitu ya, kalau teman-teman kenal sama Bu Yusi, kenal nggak ya sama Bu Yusi? Saya nggak tahu sih panggilan beliau, nama panjangnya beliau itu dosen ekonomi. Jadi saya itu loh disuruh, saya kan orang matematika ya, jadi kayak dia ngebahas, Adila tolong bahas blue economy aja nih di PKM tahun ini gitu loh, karena ini benar-benar hot banget gitu loh di tahun kita. Blue economy itu nanti kalian bisa lihat ya kajian tentang blue economy. Blue economy itu kayak sejenis pemanfaatan ekonomi melalui misal kayak kelautan. Di laut itu kita misalkan kayak bisa transformasi lewat laut itu bisa memberikan pintu jual beli itu lebih mudah kayak gitu-gitu. Kemudian blue economy enaknya itu kita search ya. Nanti saya bahas lagi deh blue economy itu. Ada, saya punya gambarnya. Tapi nanti ya saya search. Intinya blue economy itu hot banget di sini. Gitu ya. Teman-teman bisa bahas nih. Saya merekomendasikan banget tentang blue economy. Ini tuh baru banget dan masih sedikit gitu loh orang bahas. Jadi bakal bagus banget sih. Dan yang paling penting sekarang itu yang hot itu ya jelas ya SDGs gitu loh. Itu SDGs, kesehatan mental itu banyak banget sekarang. Karena orang mudah meleot tadi ya gitu. Kemudian tepat sasaran. Bidang yang dibahas itu diusahakan nih sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Misalkan saya matematika, saya bahasnya tentang matematika, mungkin tentang pendidikan matematika dan sebagainya. Gitu ya. Kalau tentang ekonomi kalian, nah mungkin membahas tentang yaitu tadi blue economy misalnya, saya memberikan contohnya itu blue economy. Kemudian carbon trade. Nah itu carbon trade juga bagus banget tuh. Carbon trade itu jadi kita ngejual, kita kan punya hutan hujan tropis yang bagus banget nih, dan sedangkan di luar negeri itu orang-orang dunia industrinya keras, dalam artian
oksigennya kan kayak kurang gitu. Akhirnya kita kayak jual beli oksigen lah dari carbon trade itu, jual beli karbon gitu loh dari sana. Nah itu bagus banget sih dibahas buat anak ekonomi juga. Kemudian boleh sih lintas bidang, tapi sudah memahami gitu loh dengan baik topik yang diangkat. Misalkan saya itu lebih cenderungnya membahas tentang kesehatan mental ya, karena menurut saya itu enak gitu loh dibahasnya dan benar-benar real terjadi di dunia saat ini. Bisa dibayangkan oleh semua orang betapa kesehatan mental itu hal yang urgent gitu loh. Kemudian selanjutnya research ya. Research itu kita harus melihat benar-benar sumber-sumbernya. Kita benar-benar harus membaca sumbernya. Jangan sampai kalian itu nulis apa yang sudah orang lain tulis gitu loh. Nah, dan yang terakhir itu ATM. Jangan sampai plagiasi. Nah, ATM itu apa sih? ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Bagi kalian nih yang tadi itu apa ya? Ada pretestnya nih, ada nih ATM ini. Nah, kita sadar gak sih kita itu bukan orang yang bisa menemukan sesuatu yang baru lagi loh teman-teman. Kita itu gak bisa jadi penemu pertama, tetapi kita juga bisa nih memberikan hal atau argumen yang bagus terhadap sesuatu penemuan tadi dengan caranya kita sendiri gitu. Pasti ada sesuatu yang kekurangan dari orang lain, misalkan tentang carbon trade tadi ya, pasti ada yang minusnya gitu loh, minusnya itu apa. Nah itu yang bakal kalian bahas dan itu bakal menutupi gap penelitian. Nanti gap penelitian bakal saya bahas selanjutnya. Oke. Kemudian struktur esai ini juga ada tadi ya di pretestnya. Untuk struktur esainya jangan sampai salah alamat ya. Esai itu beda sama KTI. Nah, kalaunya esai itu terdiri dari 3 ini sih yang paling penting. Ini struktur esai itu 3 ini sih yang paling penting. Kalau percaya diri ini sebenarnya tambahan saya aja ya. Pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ibarat etalase nih teman-teman. Jadi kalian di sini tuh memajang yang perlu aja. Bisa membayangkan kan ya etalase di toko, nggak mungkin tuh orang memajang semua barang. Misal ya, memajang orang jualan baju nih, ada baju tidur, baju keseharian, kemudian baju dinas misalnya gitu ya, ada jual anduk juga, ada jual keperluan lainnya gitu ya. Nah, nggak mungkin dong ya orang itu memajang semuanya baju dinas aja gitu. Gak tergambarkan kan toko itu. Akhirnya orang kiranya, oh ini orang jualan baju dinas doang nih, yang lainnya itu disimpan gitu loh, disimpan di dalam kardus misalnya. Nah, jadi si pendahuluan itu harus kalian sertakan gitu loh. Jadi di baju dinas masukin, di dalam etalasenya itu kemudian baju keseharian dimasukin, baju ke kantor dimasukin gitu loh, buat dijual gitu ya, buat orang lain itu bisa lihat gitu loh, apa sih yang mau kita jual gitu loh. Nah, pendahuluan itu sebenarnya kalau di esai bisa disertai tujuan. Namun tujuannya itu jangan sampai ditulis dalam poin-poin nih. Beda nanti sama KTI. Kalau KTI itu wajib buat tujuan dan itu ditulis dalam poin-poin yang pentingnya. Kalau di esai itu pendahuluan include-nya ke tujuan include-nya ke pendahuluan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Nanti pendahuluan ini strukturnya kita bahas lagi di depan. Nah, ini bagiannya dulu. Kemudian ada isi atau pembahasan nih. Nah, ini harus menjawab tujuan yang ingin kita capai. Di awal tadi kan di pendahuluan kan kita menyertakan tujuan tuh, misalkan tujuannya A, B, C. Di pembahasan, teman-teman wajib membahas tentang A, B, C. Jangan sampai ngebahasnya tentang yang lain gitu loh teman-teman. Karena banyak banget orang yang ngebahas tujuannya itu A, B, C. Dia ngebahasnya tentang X, Y, Z gitu loh. Jadi nggak relate sama sekali gitu. Kemudian penutup ini berisi seluruh isi esai, namun ditulis dalam bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Kemudian percaya diri adalah kunci ya, penting banget buat kita, buat kamu ya kamu. Lanjut ya. Kemudian judul itu harus out of the box. Jadi jangan sampai judul itu yang B aja gitu loh. Dan harus memuat branding. Nanti ada ya, soal ini di akhir nanti kayaknya. Ya di akhir ada tentang judul ini gimana yang bagus. Jadi out of the box. Nah, yang kedua memuat branding. Branding ini misalkan gini.
saya ya, ini saya dulu itu membahas tentang augmented reality, buku tentang augmented reality. Jadi saya memuat brandingnya dulu tuh di awal judul, Artbook namanya. Artbook itu augmented reality book gitu, Artbook. Nah itu lebih disarankan gitu loh teman-teman buat memuat branding di sana. Kemudian itu muat tujuannya. Tujuan ini secara singkat ya, jangan sampai tujuan yang berpoin-poin panjang itu dimasukkan ke judul gitu loh. Jadi tujuan di judul itu harus membahas tentang ide kita sampai tujuannya. Tujuannya misalkan mau mengatasi permasalahan lingkungan, mau mengatasi mau menuju SDGs 2030 nih misalnya, kayak gitu-gitu sih. Kemudian umumnya tidak lebih dari 20 kata. Next ke pendahuluan. Nah, sampaikan fakta-fakta terkait problematika. Nah, ini penting banget ya. Ini harus paling penting sih kalau menurut saya di bagian esai itu pendahuluannya. Dan pendahuluan ini tuh paling susah banget sih buat sebagian orang nulisnya gitu ya. Karena yang pertama, kita harus menyampaikan fakta-fakta terkait problematika yang diangkat. Nah, jadi data-datanya itu apa, faktanya itu apa, problematikanya itu apa. Kalau misalkan nih kalian bikin esai dan nggak ada problematikanya, orang itu nggak masalah gitu loh dengan fenomena itu. Ngapain kalian angkat? Nah, jadi di pendahuluan itu penting banget buat menjelaskan fakta yang mendukung problematikanya. Kemudian fakta juga direpresentasikan dengan data kuantitatif agar lebih mencolok. Nah, nanti bakal saya jelaskan ya tentang data kuantitatif. Jadi harus memuat persentase nih teman-teman. Misalkan persentase kesehatan mental Indonesia itu menurun menjadi 2%. Nah, itu kan ada interval ya. Ada interval yang bisa kita bayangkan gitu. Oh, 2% ini rendah, 100% tinggi. Jangan sampai nanti di pendahuluan itu cuma ngebahas kesehatan mental masyarakat Indonesia rendah. Nah, rendahnya itu seberapa gitu loh. Gitu. Kemudian kita juga wajib membahas tentang gap penelitian. Kalau di ilmiah gitu ya teman-teman, gap penelitian itu namanya state of the art. Nah, mungkin nanti kalau misalnya dosen nih saya ngasih tahu, state of the art kamu apa sih gitu. Deskripsi juga penting, state of the art kamu apa gitu. Nah, ini gap penelitian. Jadi caranya buat memunculkan gap penelitian, kalian bahas dulu penelitian yang sudah ada. Itu nggak apa-apa dibahas pendahuluan, baru nanti cari kekurangan orang itu apa. Nggak apa-apa ya, di dalam esai itu nggak apa-apa sebenarnya nyari keburukan orang lain, karena buat kita perbaiki juga gitu loh. Nah, dari keburukan orang lain itu, kalian bisa menyampaikan argumennya kalian gitu. Nah, dari sana itu kayak, ternyata idemu ini bisa menutupi loh masalah dari yang sudah ada gitu loh. Nah, itu penting banget. Dan terakhir ya, munculkan sedikit ide pada pendahuluan. Yang kata saya etalase tadi ini. Jadi di paragraf akhir dari pendahuluan itu, kalian wajib menyampaikan idenya kalian. Misalkan tentang Artbook. Artbook merupakan buku media pembelajaran terkait yang menggunakan prinsip augmented reality atau AR. Itu nanti dibahas tuh di bagian akhir dari paragraf. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan. Jadi maksimalkan pembahasan itu cuma bahas 3 sub aja nih teman-teman. Jangan sampai 4-5 itu udah nggak efektif lagi, udah keluar dari outline-nya esai gitu loh. Dan berarti tahu kan ya, kalau misalkan 3 sub pembahasan, berarti tujuan di pendahuluannya teman-teman itu juga harus ada 3 tuh. Nah, yang pertama itu apa sih? Kita harus membahas fenomenanya dan sebab akibatnya. Ini apa sih bedanya sama pendahuluan? Jadi kalau di sini itu lebih dikerucutkan teman-teman gitu. Lebih dikerucutkan. Kemudian yang kedua membahas mengenai pencetus dan ide produknya kita. Jadi misalkan tentang augmented reality nih ya teman-teman. Artbook tuh tadi. Di sini tuh bahas aja Artbooknya itu apa, kaitkan dengan kelebihan gitu loh ya. Kita komparasi dengan hal yang lain, kita komparasi atau bandingkan dengan produk-produk serupa, dan harus kita bahas nih kalau misalkan keunggulan kita itu ini loh gitu. Kemudian yang terakhir itu membahas mengenai produk, langkah implementasi dan manfaatnya. Ini harus penting karena ini menjadi bahan pertimbangan gitu loh. Kalau kalian itu ternyata bisa terrealisasi loh dengan ide ini gitu. Gitu ya. Kemudian next, penutup. Nah, penutup itu
jangan menulis atau menjelaskan ulang. Jadi jangan sampai nih kita menulis atau menjelaskan ulang gitu ya. Misalkan di paragraf 1 dan paragraf kedua, kalian comot aja tuh, terus naruhnya ke penutup, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus kalian parafrase lah ya. Parafrase itu dibahasakan ulang gitu ya. Dibahasakan ulang dari paragraf 1 itu, misalkan augmented reality book merupakan media pembelajaran berbasis augmented reality yang membahas tentang eksplorasi. Nah, itu tuh bahasakan ulang gitu loh, jangan sampai terdeteksi sama dengan paragraf sebelumnya gitu ya. Itu harus wajib tuh di penutup, jangan sampai kopas ya dari yang atas-atas. Kemudian ada juga proyeksi hasil akhir. Nah, proyeksi hasil akhir ini kayak kesuksesan yang bakal terjadi setelah adanya argumen teman-teman itu apa, itu wajib dibahas, dan saran yang berkelanjutan gitu. Nah, ini ngebahas tentang ini dulu ya, judul. Mau nanya dulu panitia, ini saya langsung ngebahas atau pertanyaan dulu ya, karena ini udah masuk ke bedah karya aja sih sebenarnya. Untuk sesi tanya jawabnya itu setelah sesi pemaparan materi berakhir, Mbak. Oh gitu. Ini Iya. saya sampai jam berapa ya Mas ya? Penjelasannya ini. Berapa menit lagi gitu? 10.15, Mbak. Oh, bentar lagi ya. Oke, lanjut ya. Di sini judulnya nih teman-teman, judul berdasarkan punyanya saya. Jadi yang pertama, branding dulu, kemudian ada tujuan gitu ya, dan jangan sampai lebih dari 20 kata. Itu kan kata kuncinya. Branding dulu nih. Brandingnya Quranic Self-Efficacy Algorithm. Gak apa-apa ya, saya bahas tentang Quranic karena basic saya itu KTIA. Dan saya juga jadi bisa diesaikan gitu loh. Lebih, sebenarnya esai yang Al-Quran itu lebih apa ya, lebih menarik gitu loh menurut saya daripada esai umum biasa. Dan itu menjual banget di luar gitu. Makanya mudah gitu loh buat dapetin juara yang tentang kolaborasi ke-Al-Quranan dan yang umum gitu. Nah, yang pertama Quranic Self-Efficacy Algorithm. Ini kan algoritma ya. Ini kayak kaitannya itu sama kayak matematika gitu loh. Jadi self-efficacy itu tentang kesehatan mental, dan Quranic ini tentang ke-Al-Quranan. Jadi ini nama produknya, nama idenya gitu ya, Quranic Self-Efficacy Algorithm. Titik 2. Nah, ini biasanya saya gini terus nih. Sadar gak sih? Ini karya saya ini ada titik 2-nya juga setelah branding. Ya ini ada titik 2-nya juga setelah branding. Jadi gitu, branding dulu, titik 2 baru tujuannya. Nah, jadi tujuannya itu apa? Ikhtiar meningkatkan efikasi diri berorientasi religiusitas. Ini tuh idenya kita. Idenya kita, ikhtiar meningkatkan efikasi diri berorientasi religiusitas. Tujuannya apa? Dalam mengatasi kejenuhan akademik. Ini penting banget ya. Jadi branding dulu, baru tulis idenya apa, tujuannya apa. Di sini itu bagian sini ya include-nya. Idenya apa dan tujuannya apa. Di sini tujuannya. Kemudian kita bahas yang kedua, Augmented Reality Explorers Book. Gitu ya. Ini brandingnya. Kemudian idenya, media pembelajaran STEM berbasis breakthrough thinking process. Untuknya apa sih? Untuk apa gitu loh karya kita itu. Tujuannya apa? Menyongsong Merdeka Belajar abad 21. Yang ketiga, brandingnya apa? Humas, Humanity, Mathematical Syllogism. Matematika banget ya. Padahal di sini bahasnya tentang sosial gitu. Nah, jadi optimalisasi self-awareness dalam meningkatkan prososial berbasis edukasi di era new normal. Jadi tujuannya itu meningkatkan prososial berbasis prososial ini sebenarnya itu kayak kebolak-balik tuh nggak apa-apa sih ya, asal cocok aja. Jadi ini idenya dulu, tujuan baru basisnya apa. Boleh juga sih optimalisasi self-awareness berbasis edukasi dalam meningkatkan prososial di era new normal. Boleh gitu. Kira-kira paham lah ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh tuh nanti. Nah, ini kita bahas tentang ini, pendahuluan. Di pendahuluan, coba lihat pendahuluan saya. Banyak kan membuat tentang data kuantitatif. Nah, ini sebenarnya kuncinya teman-teman. Kunci tips triknya buat kita itu, si juri itu ngelihat ide kita itu, wah
iya ya bener nih, ini tuh urgent banget gitu. Nah, ini saya bacakan ya. Saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia sangat pesat beriring dengan munculnya varian B16172 atau varian Delta. Varian Delta, nah dari sini saya juga sekalian ya membahas tentang korelasinya atau sebab akibatnya tadi, atau apa ya, apa ya namanya. Setelah ngebahas ini, bahas ini lagi gitu loh, ada keterkaitan. Jadi kan saya di sini membahasnya varian Delta tuh. Varian Delta ya di ujung-ujung kalimat sini. Baru sambung lagi ke bagian sini nih. Varian Delta memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi, yakni 60% dibandingkan varian Alpha yang mencapai 50%. Di sini juga kita bisa mengkomparasi biar benar-benar bener ya ini tuh tinggi banget. Kalau misalkan kita itu bahasnya tentang varian Delta memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi yakni 60%, itu kayak terlihat rendah nggak sih guys? Yang paling tinggi kan 100% ya. Tapi kalau misalkan ada pembanding, ada komparasinya, ini mencapai dibandingkan dengan varian Alpha yang mencapai 50%. Oh berarti si varian Delta ini lebih tinggi nih daripada varian Alpha gitu. Nah, parahnya lagi, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya padahal ini salah juga ya. Ketua Ikatan Anak Indonesia menyampaikan bahwa anak Indonesia yang terinfeksi COVID itu mencapai 11-12% dan tergolong tertinggi di dunia. Ini kan kayak memberitahu gitu loh, memberitahu fakta-fakta yang terjadi. Kalau misalkan, bener banget nih, berdasarkan si Putri 2021 ternyata angka COVID-nya anak Indonesia itu tinggi di dunia gitu loh. Nah ini kan kayak kalian udah sadar nggak sih kalau misalkan ini urgent ya gitu loh. Jadi bagus buat dibahas dan menarik gitu loh buat juri itu ngebahasnya gitu. Ini juga ya wajib banget ada sitasi teman-teman. Sitasi itu nanti katanya bakal dibahas sitasi sih next time katanya gitu ya. Si Putri 2021. Jadi jangan sampai sitasi itu jangan sampai sitasi itu nggak ada. Karena ini bukan pendapat kalian gitu loh. Gitu ya, karena ini bukan pendapat kalian. Nanti setelah hal ini itu udah ada nih, kalian mensitasi dari dari kalimat-kalimat yang sudah ada. Di sini saya juga membahas tentang hal ini mengakibatkan pembelajaran tatap muka terbatas dibatalkan gitu ya, dibatalkan dan dilaksanakan full daring. Nah ini yang masalahnya gitu loh. Ini saya sudah masuk ke dalam masalah. Jadi di pendahuluan itu wajib kayak piramida terbalik. Bahas dulu yang umumnya apa, varian COVID-nya apa. Makanya kita buatnya outline gitu ya teman-teman. Outline essay itu penting buat mengerucut gitu. Dari atas, bahas COVID nih, yang punya saya ini. Terus yang kedua bahas tentang pembelajaran yang full daring. Nah, membahas tentang lagi kendalanya full daring itu apa. Ternyata mahalnya pembuatan konten, jaringan internet yang tidak stabil. Nah, ketimpangan sistem pendidikan itu disinyalir mengakibatkan peserta didik terbebani. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. Yang jadi masalah sintesisnya kita, sintesis kalimat dari kalimat 1 sampai kalimat akhir sampai yang si Kristiana 2020 kita sintesis lagi kalau misalkan ketimpangan sistem pendidikan itu disinyalir mengakibatkan peserta didik itu terbebani. Nah, udah kan ya? Ini wajib ada sintesis. Sintesis ini argumen kitanya gitu loh, berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita munculkan di atas. Jangan sampai di akhir paragraf nanti kalian masih merujuk punya orang lain gitu loh. Jadi punyanya kalian itu apa, argumen kalian itu apa, nggak tersampaikan. Kalian cuma ngebahas-bahas doang nih argumen orang gitu. Nah selanjutnya antara paragraf itu harus saling berhubungan. Ini kan membahas tentang peserta didik terbebani ya. Lalu sini saya membahas tentang hasil survei KPAI pada 20 provinsi menunjukkan 73,2% dari 1.700 siswa terbebani dengan tugas individu maupun kelompok, dan sebanyak 77,8 merasa kelelahan dalam mengerjakan tugas sekolah saat daring gitu ya. Nah, terbebaninya itu apa? Terbebaninya itu dijawab sama kelelahan dalam mengerjakan tugas sekolah saat daring. Nah, ini kan berhubungan tuh teman-teman antara paragraf 1 sama paragraf 2. Nah, gitu maksud dari yang saling berhubungan di dalam pendahuluan. Nah, kemudian kita hubungkan juga nih dengan problematika yang sedang diangkat
Nah, beriringan dengan kasus tersebut, kasus kejenuhan akademik yang meningkat merupakan akibat dari stres dan tekanan akademik pada pelajar. Jadi di sini kan saya ngebahas tuh tentang stresnya berapa, orang stres berapa, orang yang merasa terbebani itu berapa, dan akibatnya itu menjadikan mahasiswa itu merasa kejenuhan akademik namanya. Nah, jadi ini hubungkan dengan problematika yang diangkat. Gitu ya teman-teman. Udah clear bagian pendahuluan. Kemudian ini gap penelitian. Ini tuh penting. Ini biasanya di paragraf ketiga gitu ya. Di paragraf ketiga itu skripsi juga bahas kayak gini loh teman-teman, jangan salah ya. Skripsi juga, ini sebenarnya yang saya jelaskan ini juga bisa digunakan buat skripsi gitu loh. Emang skripsi juga bahasnya kayak gini-gini juga. Yang penting kita tahu teorinya gitu loh teman-teman. Nah, di sini gap penelitiannya itu apa? Berbagai instansi itu telah berupaya melakukan reformulasi desain pendidikan sebagai upaya penyesuaian dengan kebiasaan baru. Hal ini tercermin dari event-event yang dilakukan secara daring sebagai wadah dalam mengasah potensi diri. Ini beda bahasan lagi sih sebenarnya gap penelitian nih. Apa habis ya waktu saya? Habis ya. Wait bentar ya teman-teman. Sedikit lagi ya panitia. Jadi dibahas gitu loh, menganalisis kekurangannya. Namun nih pendistribusian informasi yang belum maksimal masih banyak ditemui. Seperti halnya tidak ada pengkategorian event, proyeksi event gitu ya. Dan notifikasi timeline event turut menjadi kekurangan pada media yang sudah tersedia. Ini kekurangan orang itu kita bahas. Setelah itu, konsep etalase nih teman-teman di pendahuluan ya. Nah, konsep etalase itu berpijak dari problematika di atas. Nah, ini nih kata saya etalase dimunculkan. Ini itu kesini aja kali ya. Kesini aja deh nggak apa-apa. Ini dua esai yang berbeda ya teman-teman. Jadi berupaya mengusulkan gagasan event, scheduler, dan tracker event. Nah, ini juga branding nih, judul branding. Optimalisasi pengembangan potensi diri berbasis aplikasi sebagai upaya adaptasi di era new normal. Sebagai solusi yang hadir dengan menawarkan kemudahan bagi penggunanya, bla 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 bla. Ini disampaikan, boleh kalian tulis judul, boleh juga kalian tulis ide. Nah, yang ini konsep kedua tentang ide. Kita menyikapi problematika dan kealpaan kajian terhadap kejenuhan akademik, penulis tertarik mengformulasikan Quranic Self-Efficacy Algorithm. Gagasan ini berupa sistematika dalam mengatasi kejenuhan akademik dan sebagainya. Ini. Oke. Udah sih pembahasan dan penutup itu nanti dibahas minggu depan. Sudah panitia, aman sih dari sini. Oke, wah luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan 2 sesi, di mana setiap sesi akan menampung 3 pertanyaan dari peserta kajian. Oleh karena itu, diharapkan seluruh peserta kajian memanfaatkan sesi tanya jawab ini dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya dan memiliki koneksi stabil, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian moderator akan mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Dan bagi teman-teman yang koneksi internetnya kurang stabil, diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, untuk Kak Sukma dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya nih Kak Dila. Terkadang kita kan mungkin sudah mengetahui permasalahan yang akan dibahas. Nah, kemudian caranya mencari solusi yang terbaik itu seperti apa ya Kak? Atau apakah dengan membaca jurnal terdahulu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sukma. Sebelumnya saya izin tanya kepada Kak Dila, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab ya Kak? Feel free sih, mungkin saya langsung jawab aja ya, takut lupa nanti. Oke, siap Mbak. Kepada Mbak Dila dipersilakan untuk menjawab. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Sukma tadi ya. Jadi kayak gini, kalau misalkan nih kita udah tahu ya permasalahan itu, kemudian kita mau nyari nih solusi yang paling tepat itu gimana? Konsepnya tadi bisa pakai ATM ya, amati, tiru, modifikasi.
Jadi misalkan nih kita temukannya itu lewat jurnal bisa. Lewat pengalaman pribadi juga bisa loh teman-teman. Jadi pengalaman pribadi tapi cari nanti jurnal pendukungnya gitu loh ya. Jadi misalkan nih kita sediakan itu ada 3 jurnal ya, misalnya 3 jurnal A, B, C. Misalkan jurnal A itu membahas tentang A ya, jurnal B membahas tentang B, jurnal C membahas tentang C. Kita bisa mengkolaborasikan ketiga solusi ini gitu loh. Bisa kita kolaborasikan ketiga solusi ini, kemudian kita cari gitu loh, kita cari gap penelitiannya apa. Misalkan dari A itu kurangnya ini, dari B kurangnya ini. Nah ternyata dari kekurangan A dan B ini bisa ditutupi dari yang C. Nah itu bisa kita masukkan menjadi solusi gitu. Nah gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman nih mau lewat pengalaman pribadi itu boleh banget. Misalkan gini ya, saya itu sebenarnya tentang kejenuhan akademik ya teman-teman, membahas tentang kesehatan mental, kejenuhan akademik. Saya nggak tahu tuh solusi orang tentang kejenuhan akademik itu apa. Nah jadi saya kayak merasa yang kira-kira menurut saya itu mudah gitu loh buat saya aplikasikan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan diskusi. Tanya aja nih ke teman-teman, misalkan ternyata katanya lebih enak itu mengingat prestasi terdahulu nih. Nah prestasi terdahulu itu nggak ada tuh di dalam jurnal atau orang nggak pernah bahas itu. Nah gimana tuh cara kita itu mencari sumbernya atau mencari penguat faktanya? Itu bisa kita lihat yang sama, yang serupa gitu loh. Jadi misalkan nih di dalam melihat prestasi terdahulu kan menjadi solusinya ingin kita sampaikan. Jadi kalian lihat aja yang sama itu gimana. Misalkan tentang self-efficacy, ada tuh ntar di kesehatan mental ada teori-teori kan. Nah teori-teori itu misalkan ada self-efficacy, itu tuh sama kayak berkaitan gitu loh sama prestasi yang kita inginkan. Gini, kalau misalkan ya kita itu ngebahasnya tentang kesehatan mental tadi, kita jangan sampai memberikan atau menulis persis sama dengan yang sudah ada di jurnal. Misal tentang prestasi pribadi yang terdahulu, kita menyebutnya kan di yang umum itu self efficacy ya, misalnya gitu. Self efficacy itu pernah dibahas sama orang lain. Nah kalian bahas aja dengan self efficacy gitu loh, tapi ganti dengan bahasa kalian sendiri. Mungkin kayak misal self reward misalkan gitu. Jadi kayak ganti aja, mengganti ide itu kan dari modifikasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ternyata solusi saya itu bahasanya itu kayak B aja gitu ya, kita boleh cari di internet gitu kayak sinonimnya gitu teman-teman. Jadi efikasi itu sinonimnya apa? Misalkan self development misalkan gitu ya. Jadi kayak rada-rada bahasa Inggris sih menurutku, jadi lebih wow aja gitu. Gitu sih. Bisa menjawab nggak Mbak Sukma? Kalau misalnya ada feedback monggo. Baik Kak, jadi tadi caranya melalui ATM atau mungkin dari pendapat pribadi yang didukung oleh jurnal lain seperti itu. Iya, harus ada jurnalnya gitu. Iya, walaupun misalkan nggak ada ya jurnalnya, kita cari yang sepadan dengan dia gitu loh. Sekarang kan misalkan kayak self-efficacy itu banyak banget. Self confident misalnya gitu ya, self reward kayak sekarang itu banyak banget tuh bahasa-bahasa yang keren. Nah itu bisa digunakan tuh buat solusinya teman-teman. Tapi pada intinya jurnal pendukungnya itu si self-efficacy gitu loh. Jadi bisa kolaborasi deh. Baik Kak, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Kak Sukma atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke Kak Zahrotul. Kak Zahrotul, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya di sini izin bertanya untuk Mbak Siti. Di sini saya kan mungkin pernah mencoba mengerjakan membuat esai, tapi
pada saat saya sudah menyusun sebuah judul dan sudah masuk ke tahap selanjutnya seperti pembukaan atau sudah isi. Namun kadang saya tuh masih stuck gitu loh Kak. Jadi kayak karena bukti-bukti dari judul yang saya buat ini masih kayak kurang memberikan pembuktian, kayak apa ya Mbak, data-datanya itu loh kurang memberikan pembuktian. Nah, hal tersebut itu bisa tidak apa ya, tips and triknya biar kita itu tetap jalan gitu loh, karena kan kadang itu kayak kalau kita udah di tengah jalan terus kayak udah stuck sama pembahasan dan bingung mau bahas apa lagi karena data-data kita yang kurang, data-data kita yang kurang terbukti untuk penelitian ini. Nah, itu tuh adakah tips and trick dari Mbak Siti sendiri untuk dapat meyakinkan kalau gimana caranya data-data ini bisa diangkat gitu. Itu sih Kak dari aku. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Nah, ini sih kenapa biasanya kita stuck gitu loh. Misal udah menulis pendahuluan nih teman-teman, ternyata masih stuck sampai ke pembahasannya stuck. Pendahuluannya aman-aman aja ya, tapi pembahasannya yang stuck. Itu makanya kita wajib di awal tadi itu buat outline penelitian, outline esai gitu ya. Jadi kita outline esai itu penting banget gitu loh, buat ibaratnya itu menyetir kita itu maunya kemana gitu. Misalkan ya di pendahuluan aman ya tadi pendahuluannya, di pembahasan itu biasanya ada 3. Biasanya gini, kalau misalnya saya tuh selalu bikin gini. Yang pertama itu saya bahas tentang fenomenanya. Fenomena kan ya lumayan berkaitan sama pendahuluan ya, dan pendahuluannya Mbaknya tadi kan udah clear tuh. Nah, jadi di pembahasan itu yang paragraf pertama itu saya biasanya membahas tentang fenomena. Fenomenanya itu lebih kepada yang mengerucut lagi gitu loh, yang membahas tentang pure tentang kejuruan akademik misalkan ya, yang sudah saya bahaskan tadi di pendahuluan. Saya membahasnya masih tentang kejuruan akademik itu gimana stres akibat dari kejuruan akademik. Nah, di bagian pembahasan itu bisa diisi dengan kejuruan akademik itu apa, definisinya apa, kemudian faktornya apa, masalahnya itu apa gitu. Itu bisa dibahas di bagian pembahasan gitu. Kemudian yang kedua itu kita biasanya gini sih Mbak. Kedua kan pembahasan ya, itu sudah masuk ke ranah idenya kita. Nah, jadi entah produknya apa, misalkan ya umumnya itu orang esai itu umumnya kayak ngebahas tentang produk, misal aplikasi ya. Jadi itu udah ngebahas tuh bagian masalah aplikasinya itu apa. Idenya itu kita kaitkan sama sih sebenarnya menjawab kayak Mbak Sukma tadi, lebih kepada di ATM. Misalkan kita cari nih yang sudah ada itu apa, sepadannya apa gitu, nggak perlu sama. Jadi kita cari jurnal A, jurnal B, jurnal C, kita lihat yang jurnal A solusinya apa, kita cari itu, kita lihat sumber orang ini dari apa. Kan ada kata kunci tuh, misalkan tentang kejuruan akademik, pasti tuh solusi tentang kejuruan akademik itu apa, pasti banyak banget itu yang bahas di jurnal-jurnal itu. Nah, setelah itu kita cari jurnal B, ternyata datanya itu tentang soft development nih. Nah, kita lihat tuh sumbernya mereka itu ngarahnya kemana, kita cari tuh ke sumber awal. Nah, di sana itu biasanya banyak tuh ngebahas tentang yang sudah ditulis oleh penulis yang paling terakhir gitu. Jadi tipsnya itu sih Mbak, harus bikin outline, itu wajib banget biar kita itu nggak kemana-mana gitu loh, nggak ngaur ngidul kemana-mana gitu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat jurnal-jurnal lain, jurnal-jurnal yang sepadan dengan dia gitu. Kemudian kita citasi, kita ambil gitu loh, idenya mereka itu apa, kita cari kekurangannya. Nah, di balik kalian nyari kekurangan itu pasti nemukan kekurangan ini, berarti kalian sudah punya solusi nih. Coba aja tuh bahas tentang itu. Saya juga pernah stuck ya Mbak ya, saya juga pernah stuck yang membahas tentang Quran Sophistication itu
saya kira apa ya gitu, permasalahan apa ya, solusinya itu apa gitu. Sedangkan orang juga pernah ngebahas tentang self efficacy itu banyak banget gitu. Nah akhirnya saya bikin idenya itu lebih ke algoritmanya. Self efficacy algorithm itu yang Saya pertama SMA palingan. Iku podo kambek KPI dah. ini saja. Sebelumnya mohon maaf Kak Dila, masih ke unmute. Tadi dari mana sih? Dari yang ke unmute-nya dari mana, Mas? Dari awal? Enggak Mbak, enggak dari awal. Oh ya aman ya. Astagfirullahaladzim. Jadi apa namanya? Ya, jadi yang jurnal pertama itu ya saya ambil tuh dari jurnal pertama ngebahas apa, jurnal kedua ngebahas apa. Itu intinya ATM tadi yang kayak saya jelaskan sama Mbak Sukma. Kemudian yang kedua, coba cari aja ya. Search aja tuh di Google. Apa saya boleh share screen kali ya? Ini biar praktikum kalian. Boleh Kak, dipersilakan. Oke. Ini kok. Oh, wait. Oh, bisa buka sih. Itu sebenarnya. Oh ya, saya searching Google Scholar kayak ngebahas tentang kejuaraan akademik. Saya stuck juga tuh. Oh, ini orang kok banyak banget tentang ngebahas tentang kejuaraan akademik dulu itu ya. Yang ini mau verifikasi kejuaraan akademik. Nah, ini banyak banget kan. Hubungan antara school engagement, academic qualification, dan academic burnout. Kemudian banyak nih. Nah, coba lihat di sini ada juga qualification. Di sini ada juga qualification, efikasi, semuanya kan efikasi ya. Terus saya bingung datanya. Saya kan mau ngebahasnya itu tentang apa ya? Tentang qualification juga kan. Saya bingung tuh. Jadi gimana nih caranya? Ya itu tadi. Saya akhirnya ngebahas tentang Quranic qualification algoritmanya Mbak. Jadi ketika orang lain itu pernah ngebahas tentang efikasinya, kita itu bisa membahas tentang algoritmanya. Ketika kita ngebahas tentang algoritmanya, pasti itu data-datanya itu banyak banget kan. Nah, data-data yang banyak itu yang jadi bank lah buat kita ya. Jadi algoritmanya itu apa? Step by stepnya untuk mencapai soal aplikasi itu gimana gitu. Dan saya itu kebetulan berbasis Al-Quran kemarin, jadi benar-benar insightful lah di esai saya gitu. Kemudian kalau misalkan ya tetap stuck juga, ya pada akhirnya kita boleh menginisiasi ide kita, tapi cari yang sepadan gitu dengan hal itu. Biasanya kan gini, mungkin ya tentang apa ya, learning rate ini tujuan akademik ya learning akademik gini ya, anggap aja mbaknya itu mau bahas tentang ini, pendidikan tahzibun nafs ya, misalkan nih agama banget ya, pendidikan tahzibun nafs ya. Ini kan nggak ada tuh, cari aja tahzibun nafs, itu pasti jarang banget kan ketemu di sini. Tapi sebenarnya mbaknya kan mau ngambil tadi ide utamanya itu tentang kejuaraan akademik.
bisa dicari ke bagian kejian akademik, buka aja nih jurnal orang ini. Ya. Nah, dari sini aja udah bisa dibaca sih sebenarnya pelayanan bimbingan kelompok berbasis motivasi akademik. Nah, jadi di Tahjibun Nafs ini bisa kita masukkan tuh motivasi akademik itu gimana. Kita masukkan juga tentang cooperative learning strategies gitu loh. Iya, ini tentang kejian akademik itu entah apa ya, self-efficacy tadi. Misalkan kita masukkan self-efficacy, entah self development kalau nggak salah, self engagement juga bisa. Itu boleh gitu loh Mbak. Jadi dirangkai dikolaborasikan. Itu satu-satunya jalan kalau misalkan masih stuck. Itu kolaborasi aja berbagai keilmuan gitu loh. Ini bisa loh, self management bisa. Kemudian coping stress bisa gitu. Karena itu banyak banget. Mungkin ini ya, Mbaknya itu namanya itu bukan self management misalnya. Misalkan apa gitu ya? Apa yang namanya? Cara memanajemen diri gitu ya. Bisa gitu. Ternyata orang udah punya nih idenya itu tentang self management. Mbak bisa cari di sini gitu loh. Bisa cari padanannya. Intinya itu cari padanannya karena betul gitu loh. Memang nggak ada nih sumbernya, jangan sampai bilangnya kayak gitu karena orang-orang kita itu bukan penemu pertama gitu loh, kita bukan penemu pertama, tapi kita itu biasanya ngambil dari kolaborasi kita itu. Mungkin bisa menjawab ya Mbak ya, intinya padanan sih lebih tepatnya, padanan ide gitu. Ada feedback nggak dari Mbaknya? Mungkin ada yang kurang dipahami atau saya melenceng itu menjelaskannya. Baik Mbak, dari saya sudah cukup menjawab pertanyaan dari saya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semangat ya. Okay. Terima kasih pertanyaannya kepada Kak Zurotul. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Kak Nasihul Mukminin. Dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih. MC sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena kan saya masih di luar. Saya izin bertanya kepada Mbak Dila. Misalnya kita itu ingin membuat esai, nah kita membutuhkan suatu data dari pemerintah. Katakanlah kita membutuhkan data dari Menkominfo terkait peningkatan jumlah pengguna gadget di Indonesia. Nah, kita itu sudah melihat di berbagai jurnal, namun data yang terbaru itu belum ada. Namun kalau kita cari di Google itu banyak web-web yang sudah menerbitkan data-data terkait tingkat penggunaan gadget di Indonesia yang tahun sekarang gitu. Nah, sebaiknya kita menggunakan data yang ada di jurnal itu atau data yang terbaru dari web. Terima kasih Mbak Dila. Oke, aku kenal nih sama Nasihul Mukminin. Ini kan anak mentorku pas PKM nggak sih? Benar Mbak. Oke. Jadi gini ya, kalau misalkan nih teman-teman mau nyari pengguna internet ya, nggak salah tadi pengguna internet, misalnya yang paling terbaru tuh, ternyata di web aslinya Kominfo-nya nggak ada ya tadi maksudnya? Iya Mbak, tidak ada. Oh ya, maksudnya nggak ada. Tidak ada penjelasan secara rincinya. Tapi di jurnal ada, tapi nggak ada sumber yang terbaru. Kemudian ada yang terbaru, tapi di web yang nggak kredibel gitu ya. Itu bingung kan pastinya. Nah, yang pertama sebenarnya tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman mencarinya ke jurnal yang ada. Misalkan nih dari jurnal itu hanya ada di 2020 ya. Nah, sebenarnya di 2020 itu juga bisa menggambarkan kalau misalkan proyeksinya itu banyak gitu loh. Tapi saya mau nanya dulu, proyeksi 2020 itu sesuai yang diharapkan gak sih sama di 2022? Dalam artian gini, misalkan kalian maunya, kan kita tuh pasti ada maunya ya cari data itu. Oh maunya aku pengguna internet itu tinggi aja deh biar bisa menjawab karyaku gitu loh. Nah kalau misalkan maunya kita itu sejalan aja, di jurnal itu tinggi juga proyeksi pengguna internet, ya nggak apa-apa pakai aja yang di sana. Nah menambahkannya lagi gitu, di jurnal kan lebih di jurnal itu kan lebih kredibel, terpercaya, bisa ditambahkan dengan webnya. Jadi web yang umum itu apa, itu bisa kok disitasi
bisa boleh aja, asalkan itu memang real datanya itu. Kan tadi banyak ya orang yang ngebahas web A, web B, web C. Kalau misalkan mereka sama aja, itu nggak apa-apa disitasi lewat sana. Tapi lebih baiknya itu ada pendukungnya, yang si jurnal pertama tadi, walaupun dia di tahun 2020, karena lebih menguatkan gitu. Saya juga pernah menemui kasus gini ya. Teman saya itu dulu ngebahas tentang positif apa ya namanya, toxic positif gitu loh ya, pokoknya tentang gitu. Nah itu sama nih, relate aja sih sama pertanyaan Mbak Zuhratul tadi. Itu nggak ada tuh toxic positivity, itu nggak ada, masih belum ada pembahasannya di jurnal. Nah itu caranya gimana? Itu bisa data-datanya itu bisa kita ambil dari web gitu ya. Itu nggak apa-apa, asalkan dia memang kuantitatif gitu loh. Lebih disarankan ke kuantitatif. Kemudian untuk pembahasannya yang nggak ada tadi, nggak ada nih sumbernya. Kalian ingatlah, kalian itu bukan penemu gitu loh. Kalian itu hanya pengembang. Pasti ada toxic positivity. Cari aja masalahnya itu, kata kuncinya di toxicnya dulu. Toxic itu apa, baru dikolaborasikan, kayak dialih bahasakan gitu loh. Toxic itu apa, maksud makna positif itu gimana, akhirnya toxic positif itu apa, kayak gitu. Itu sih Mas Naziful, gimana, apa menjawab? Baik Kak, terima kasih. Apakah boleh bertanya kembali? Boleh kan ya panitia? Aku mah boleh aja. Boleh Kak. Saya izin melanjutkan pertanyaan yang sebelum saya itu terkait pembahasan pada esai. Nah, misalkan kita itu membuat suatu produk, bagian pembahasan atau isi itu kita menjelaskan produknya, atau di dalamnya itu juga kita jelaskan kayak permasalahannya gitu, Mbak? Atau cuma kita jelaskan atau kita jabarkan produknya kita itu? Terima kasih. Oke, wait ya. Ini sebenarnya itu pembahasan belum sih. Gak apa nggak sih panitia pembahasan di skill di sini dulu buat menjawab atau gimana? Soalnya minggu depan ya pembahasan. Monggo, nggak apa-apa Mbak. Oh ya, siap. Wait ya, saya bukakan dulu anunya. Saya bentar. Suaranya masih ke mute nggak sih? Panitia mau ngomong tak? Enggak Mbak. Oh enggak. Lihat ya. Pertanyaannya di pembahasan itu kita membicarakan masalahnya atau enggak gitu ya? Atau langsung produk. Nah, kalau saya ini biasanya kan di esai itu ya teman-teman, ada yang disuruh cuma 7 halaman tuh, atau cuma 5 halaman tuh maksimal. Nah itu gimana? Nah jadi gini, kalau misalkan nih 5 halaman doang, itu mending gak usah dimasukkan. Yang masalah fenomena-fenomena ini, masalahnya itu gak usah dimasukkan. Tapi kalau misalkan 7 halaman, 8 halaman, 10 halaman, itu mending dimasukkan aja. Karena ini tuh lebih memperkuat gitu loh, memperkuat pembahasan kita karena relate dengan tujuan-tujuan kita. Itu disrupsi ini loh, tentang fenomenanya, disrupsi sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan digitalisasi. Di sini saya ngebahas tentang disrupsinya, kendala sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan digitalisasi. Itu saya bahas ini. Saya juga membahas tentang yang paragraf kedua, saya ngebahas tentang produknya. Dalam artian bukan produksi, ini lebih ke idenya dulu. Jadi yang awal itu bahas fenomena, biasanya saya gitu. Yang kedua itu bahas tentang idenya. Yang ketiga itu bahas tentang produknya. Yang kedua, media pembelajaran STEAM berbasis breakthrough thinking proses kan. Jadi saya bahas nih, STEAM itu kayak gimana, breakthrough thinking proses yang saya inginkan itu kayak gimana, nilainya dalam ide itu kayak gimana. Jadi biasanya tentang memuat life and career skills
ini loh, berdasarkan ini. Jadi ini itu membuat pelangi keterampilan abad 20 di dalam augmented reality yang saya buat gitu. Nah, ini baru membahas tentang produknya. Artbook atau augmented reality explorers book itu kayak gini aktivitas breakout prosesnya di dalam artbook itu. Yang pertama kan keterampilan berkarya dan berkehidupan. Gimana aja tuh apa yang ingin saya sampaikan di sini itu disampaikan. Nah ini juga boleh nih 4 pembahasan nih karena kan 19 ya. Sebenarnya saya ada 7 halaman. Saya buat membahas tentang penjelasan desainnya, desain pengembangan materinya apa. Jadi saya bahas di sini. Dia berbagai VR, terus VR. Kemudian ini buku-bukunya, ini tampilan augmented reality-nya, kemudian cara kerjanya gimana, baru penutup gitu mas. Soalnya terjawab ya. Mas yang kedua siapa? Gitu. Gimana mas? Apakah terjawab? Baik Mbak, sudah terjawab dengan baik. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya Mbak Dila. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Nasiful Mukminin. Karena sudah 4 pertanyaan di sesi pertama, selanjutnya di sesi kedua saya buka dengan 2 pertanyaan. Untuk teman-teman boleh dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Feel free sih teman-teman kalau mau nanya yang mana kayak gitu atau pengalaman saya mungkin bisa memberikan inspirasi, bisa aja tuh. Atau gimana, monggo. Ini penting banget sih. Jadi belajar esai itu kayak gak cuma belajar buat lomba, tapi saya kan awalnya juga belajar buat skripsi ya. Dan itu penting banget sih. Karena kalau misalkan ya, oh aku nggak relate nih, anak ekonomi misalnya, aku nggak relate nih, ngapain sih aku bikin esai, kan aku anak ekonomi murni gitu, aku nggak ngajar esai nih ntar ya gitu. Jadi CV itu kayak nggak bermanfaat gitu. Nah dari sana itu sadar gak sih orang yang bikin esai itu kita bisa memunculkan di CV itu, oh bisa problem solving yang baik gitu, oh kita bisa disiplin yang baik gitu, public speaking yang baik, presentasi yang baik gitu. Itu sih. Ada nggak sih yang mau nanya guys? Feel free ya, kita jangan tegang-tegang banget nih. Ya nggak sih panitia? Jangan tegang ya panitia. Kalau nggak ada yang tanya, aku tanya dulu ya Mbak ya. Motivasi Mbak Dila itu ikut berbagai macam lomba itu apa ya Mbak sebenarnya? Oke, sebenarnya gini guys, jujur ya, saya itu dulu mau ikut, awalnya itu gini sih, awalnya emang saya mau bisa menulis karena saya mau skripsi saya itu aman gitu. Saya merasa kayak skripsi itu hal yang paling menakutkan lah ya bagi semua mahasiswa. Terus parah sih. Tapi sampai sekarang sih rada emang sulit gitu skripsi itu. Gak cuman tentang keilmuan, tapi juga tentang tulisan. Karena kalau misalkan gak bisa nulis nih, itu bakal stuck banget di pendahuluan awal. Karena pendahuluan itu basicnya emang menulis gitu, bukan tentang teori-teori kita gitu. Dan itu penting banget buat sempro bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Awalnya saya gitu, oh ternyata saya bisa nih menulis. Saya kan pernah juara lomba gitu ya, pas di 2020 gitu. Akhirnya dulu pernah saya tuh dipaksa buat mawapres kan, pemilihan mahasiswa berprestasi. Setelah mawapres itu di 2021 kan saya ikutnya itu kayak terpaksa gitu ya, dipaksa cutting saya gitu loh, katanya wajib nih ikut mawapres gitu, mewakili matematika.
Oh, kata saya ya udahlah, coba-coba kan. Udah clear nih coba-coba. Dulu itu yang paling tinggi itu nggak sih guys? Yang paling tinggi itu nilai lomba individu. Saya kan seringnya individu ya. Saya itu individu. Jadi yang paling gede itu nilainya nilai lomba individu. Udah tuh saya gagal. Oh, saya berniat nih. Saya mau nyoba sih Mawapres tahun depan. Karena saya berpikirnya Mawapres itu enak loh, jadi Mawapres kita bisa dikenal orang banyak, kita bisa berbagi juga. Kemudian kita juga bisa branding diri juga kan. Kalau kalian bukan Mawapres gitu ya, saya pikirnya dulu gitu. Kalau bukan Mawapres, lu siapa gitu loh, nggak bakal diundang orang gitu loh. Kayak gitu nggak sih guys? Nah jadi makanya saya mau kayak gitu. Nah akhirnya di 2022 saya nyoba. Kan saya intinya itu mau tuh nilainya itu bagus di esai kan, karena saya bisa esai, saya harus banyak-banyak nih juara esai. Ternyata 2022 gagal tuh saya Mawapres. Nilai yang lain itu aman guys, mungkin ada yang ikut Mawapres di sini ya, saya nggak tahu juga. Nilai yang lain itu aman, tapi nilai karya yang saya anjlok banget. Ternyata saya nggak baca kalau misalkan karya itu dibatasi. Jadi tahu nggak sih, cuma 4 kompetisi aja yang boleh disertakan di Mawapres. Dan saya 10-10-nya itu lomba. Enggak sih, saya 1 pembuat buku, kemudian satunya itu paten saya. Kemudian yang 8-nya nih, 8 itu semuanya kompetisi. Sedangkan di kompetisi itu wajibnya itu 4 doang maksimal. Jadi jurnal itu wajib tuh. Saya tuh dulu nggak punya jurnal gitu ya. Ya udah, ternyata nilainya di sana saya cuma dihitung 6 poin tuh. Saya nggak sih? Iya 6 poin. Jadi juara itu sama yang paten saya. Ya auto kalah lah saya waktu itu. Itu sih waktu dulu. Jadi saya itu dulunya maunya ikut Mawapres. Teman-teman itu sih motivasi awal saya. Tapi sekarang saya kan nggak jadi Mawapres tuh. Ya nggak apa-apa, kayak bisa bermanfaat juga. Dan akhirnya kalian tahu nggak sih, bisa menulis karya ilmiah itu hal yang wow banget gitu loh, karena kita bisa ke mana ya, ke Pimnas gitu, ke Pimnas itu ya teman-teman, enak banget asli. Dosen-dosen itu kenal kita. Terus apalagi ya, kita juga bisa rekognisi skripsi guys. Asal kalian tahu di Pimnas itu, kalau kita ya ikut Pimnas itu PKM doang loh. Kalau di tempat saya di matematika itu bisa rekognisi, jadi nggak perlu bikin skripsi lagi deh. Itu doang gitu. Dan yang paling penting tau nggak sih, di UM kita udah dapat uang. Aduh, asal kalian tahu ya, ini tuh bonus banget sih sebenarnya. Bonus yang terakhir ya, jangan sampai juga orientasinya itu karena uang. Jadi pas tahu nggak sih, saya spill ya, bukan di UM itu kalau misalkan juara 1 tuh itu 2.500.000 itu pasti di tangan tuh gitu. Jadi itu kan pengajuannya biasanya Januari sama November apa Desember gitu ya, saya lupa. Setiap tahun itu ada 2 pengajuan reward namanya. Itu enak banget sih, bisa lah ya buat mahasiswa tuh, enak gitu buat nabung dan sebagainya. Dan yang paling penting tau gak sih, lomba-lomba itu pentingnya apa? Bisa beasiswa. Jadi portofolio kalian itu bagus gitu isinya. Oh, orang S2 kan ada esai ada esainya nggak sih kalau nggak salah ya. Pokoknya teman saya di LPDP itu katanya gara-gara mentor itu bisa juga mentor PKM tuh paling penting banget. Jadi mentor PKM, jadi orang mentor PKM itu dari ya cara kecilnya dari kita belajar esai juga gitu teman-teman, belajar nulis juga gitu. Jadi itu sih motivasinya. Kalau misalkan S2 itu bisa kalian menetapkan goals-nya kalian itu, aku mau S2 dengan beasiswa nih, dan bisa lewat perlombaan itu, karena beasiswa kan untuk orang berprestasi ya, buat yang S2 itu sih mas. Ya, terima kasih Mbak Dila atas jawabannya, sangat menginspirasi sekali Mbak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nabila Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati. Izin bertanya Kak, untuk ikut lomba yang ketentuannya berbentuk suatu tim, pembagian tugas yang baik itu bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, pembagian tugas yang baik ya. Gini sih teman-teman, kalau misalkan orang tuh ada yang pro kan, udah ada yang pro, udah ada yang sama yang belum. Yang kalau yang masih awal-awal itu bisa
menetapkan visi misinya dulu. Jadi visi misi yang pertama itu misalkan nih kalian mau bahas tentang kayak itu tadi aja yang sudah saya bedah tadi aja ya, Quranic self-efficacy. Jadi mau bahas tentang kesehatan mental, kalian bikin outline itu penting banget, makanya outline itu penting banget. Bikin outline itu kalian harus bersama gitu loh, kalian harus bersama, jadi paham gitu loh yang mau ditulis itu apa. Jadi ketika bikin outline, pendahuluannya kita mau bahas ABC nih, kemudian pembahasannya kita mau bahas ABC, D, E, F nih, kemudian di E, F ya, kemudian yang kesimpulannya apa. Nah, jadi ketika pendahuluan itu tanya nih, yang mau bahas pendahuluan itu siapa gitu loh. Nah, jangan sampai kalau misalkan mepet ya waktunya, jangan sampai kayak tim pembahasan itu ngebahasnya itu setelah pendahuluan selesai gitu, jangan sampai. Makanya kita harus adakan outline tadi. Biasanya outline itu juga disertai dengan definisi operasional. Definisi operasional itu apa sih? Nah, misalkan tentang membahas kesehatan mental bipolar ya. Bipolar itu adalah bla 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 bla. Itu bahas, suruh nih kamu cari keunggulan bipolar ya. Salah keunggulan, yang nggak punya keunggulan sih. Kamu cari kekurangan bipolar nih. Kamu cari masalahnya apa nih? Kamu cari jurnal terdahulu nih, kayak gitu-gitu. Nah, jadi di outline itulah kalian menyatukan visi dan misi kalian. Dari sana itu bakal tahu kalau misalkan aku arahnya ke sini, arahnya ke sini. Kalian bisa langsung bagi tugas gitu. Jangan sampai bikin pendahuluan itu, saya nggak menyarankan sih ya. Ya. Jadi hancur akhirnya itu amburadul gitu loh. Yang paling penting itu kalian udah tahu visi misinya apa, jadi kalian bisa yang bikin pendahuluan siapa, yang bikin pembahasan siapa. Karena pembahasan kan menjawab juga tuh tujuan di pendahuluan, dan kalian menyamakannya itu, menyelaraskan visi misi itu lewat lewat outlier-nya sih namanya. Bukan outline. Outlier kan matematika ya. Outline-nya gitu. Itu sih Mbak. Apa bisa menjawab ya? Apa bisa menjawab gitu ya? Bagaimana Nabila? Apakah ada feedback terkait dengan jawaban? Saya itu sebenarnya punya outline esai kan. Sebenarnya saya jarang juga bikin outline esai dulu pas waktu. Kalau misalkan udah sat ya, udah kayak paham arahnya kemana, ya udah outline esai itu dalam kepala gitu. Tapi kalau misalkan masih pemula, ya bikin aja gitu. Saya tuh sebenarnya ada outline esai saya, cuman lupa saya naruhnya di mana. Atau saya cari di Google dulu sih. Kalau misalnya ada yang nanya, monggo, gak apa-apa. Dari Nabila sudah menjawab Kak. Terima kasih banyak itu responnya. Oh gitu, oke. Oke, baiklah, karena sesi tanya jawab yang kedua telah usai, maka tanya jawab cukup sampai di sini. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman, cara membuat esai yang baik dan benar. Terima kasih kepada Kak Dila selaku materi hari ini. Semoga ilmu yang luar biasa dan insightful ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kedepannya bisa menulis esai yang bagus seperti Kak Dila dan bisa menembus juara pastinya. Nah, tidak terasa teman-teman, kita hampir berada di penghujung acara. Tapi sebelum ditutup, saya akan menyampaikan pengumuman penting nih. Dalam acara ini, kami sebagai panitia menginginkan peserta untuk membuat satu naskah esai sederhana yang dimana ketentuannya dapat dilihat di panduan penugasan yang akan dikirim oleh panitia melalui WA Group. Minggu ini tugas dari teman-teman adalah membuat judul dan pendahuluan yang singkat padat jelas tentunya. Untuk judul dan pendahuluan bisa teman-teman kumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Saya kembali menegaskan untuk tugas minggu ini hanya judul dan pendahuluan ya teman-teman. Penugasan ini digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Untuk temanya bebas dan pengumpulannya nanti akan disediakan link drive dari panitia. Nantinya panitia akan mengambil satu karya esai terbaik dan tentunya teman-teman yang terpilih akan mendapatkan reward yang menarik. Oleh karena itu, saya harap teman-teman dapat mengumpulkan esai terbaiknya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman?
Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang belum on cam, bisa segera menyalakan kameranya ya. Kami tunggu 1 menit untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Kepada yang bertugas untuk dokumentasi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum on cam untuk segera on cam. Sesi dokumentasi akan dimulai pada jam 11.01. Baik, karena sudah banyak yang on cam, maka sesi dokumentasi akan saya mulai dari slide yang pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kedua akan saya hitung 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Alfia. Selanjutnya, karena sesi dokumentasi telah selesai, maka ini menandakan acara hari ini juga telah usai. Alhamdulillah, sampai kita pada penghujung acara hari ini. Sebelum ditutup, saya ingatkan kembali kepada peserta kajian untuk kajian hari kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi post-test yang telah panitia kirimkan di kolom chat Zoom dan meng-screenshot room Zoom sebagai bukti kehadiran teman-teman. Untuk menutup acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas atensi yang sangat luar biasa dari teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Siapkan judul terbaik kalian. See you next week. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta kajian bisa diperkenankan untuk live room Zoom. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih ya teman-teman. Saya izin live. Terima kasih Mbak Dila.